Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Oriza. Kakak di sini akan menjelaskan materi tentang KPK. Sebelumnya adik-adik pernah tidak dengar apa itu KPK? KPK itu dari pengertiannya dulu, kelipatan adalah penjumlahan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri secara terus-menerus. Contohnya, kelipatan dari angka 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi, kalau kelipatan 3 itu, misal ya, 3, terus ditambah 3 lagi, berarti 6. 3, 6, lalu habis itu 6-nya ditambah 3 lagi, jadi 9, lalu 9-nya ditambah 3 lagi, jadinya 12. Jadi kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lalu pengertian KPK itu sendiri yaitu KPK dari singkatan kelipatan persekutuan terkecil, disebut dengan LCM, Least Common Multiple. KPK adalah kelipatan yang sama dan terkecil antara dua bilangan atau lebih. KPK antara bilangan A dan B bisa atau biasa ditulis KPK AB atau LCM AB. Contohnya, KPK dari 15 dan 12 itu 60 atau LCM 15 dan 20 itu 60. Cara mencari KPK. Yang pertama, dengan mencari kelipatan bilangan yang sama dan terkecil. Kelipatan didapat dengan mengalihkan suatu bilangan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai kamu menemukan KPK. Contohnya ya, kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, dan seterusnya. Itu dari mana asalnya? Kelipatan dari 3 berarti itu 3 ditambah 3, 3, 3 gitu. Awalnya kan 3, lalu berikutnya 3 ditambah 3, 6. Lalu ditambah lagi, yang 6 itu ditambah 3, jadi 9. Jadi KPK dari 3, kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, terus 9 ditambah 3, 12, dan seterusnya. Dan contoh lagi, carilah KPK antara 15 dan 40. Jadi kita pertama mencari kelipatan 15 dulu. Kelipatan dari 15 itu apa? 15, 30, 45, 60. Jadi 15. Yang kedua berarti 15 ditambah 15 berarti yang berikutnya 30, terus ditambah 15 jadinya 45, terus ditambah 15 jadinya 60. Jadi KPK dari 15 itu 15, 30, 45, 60. Berikutnya itu ditambah 15 terus gitu. Terus sampai sebanyak-banyaknya cari kelipatan dari 15, lalu mencari KPK dari 40. Tadi kan disuruh mencari KPK dari 15 dan 40. Jadi kita sudah mencari 15, KPK dari 15, lalu kita mencari kelipatan dari 40. Kelipatan dari 40 kan 40. Lalu berikutnya ditambah 40 berarti 80. Lalu berikutnya ditambah 40 lagi 120. Lalu ditambah 40 lagi 160 dan seterusnya. Jadi untuk mencari KPK antara 15 dan 40, kita harus tahu mana bilangan yang sama dari KPK dari kelipatan yang kita ketemui tadi. Nah, tadi kan yang 15 kan kelipatannya 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. Nah, kita bandingkan dengan kelipatan yang 40. Tadi kelipatan 40 kan 40, 80, 120, 160, dan 120, dan seterusnya. Nah, kita mencari KPK antara 15 dan 40. Nah, dari perbandingan kelipatan 15 dan kelipatan 40, mana yang sama? Bilangan mana yang sama? Nah, berarti bilangan 120. Jadi, KPK antara 15 dan 40 itu 120. Itu. Misal lagi, KPK dari 2 antara 2 dan 3.
Nah, kita mencari dulu KPK dari 2 kan 2, terus berikutnya ditambah 2, 4, terus berikutnya ditambah 2 lagi 6, ditambah 2 lagi 8. Berarti KPK dari 2 kan 2, 4, 6, 8. Terus KPK dari kelipatan dari 3, 3, terus ditambah 3, 6, ditambah 3, 9, terus ditambah 3 lagi 12. Jadi KPK dari antara 2 dan 3 itu apa? Bilangan apa yang sama? Kan tadi 2 kan 2, 4, 6. Nah, kita kunci ya, 2, 4, 6. Terus kalau yang kelipatan 3, 3, 6. Nah, berarti 6, yang 2 kan ada 6 juga, yang 3 kan kelipatan 3 ada 6 juga. Jadi KPK antara 2 dan 3 itu 6 gitu. Lalu yang kedua, dengan menggunakan faktorisasi prima. Bilangan prima itu bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Semua anggota bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali 2. Kenapa 2 tidak termasuk prima? Kenapa bilangan 2 itu termasuk prima namun tidak golongan ganjil? Karena 2 kan bisa dibagi habis oleh 2. Jadi dia termasuk prima karena anggotanya faktornya itu ada 1 dan 2. Bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2 gitu. Terus contoh bilangan prima lainnya ada 2. Terus bilangan ganjil 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kenapa bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima? Coba kita ambil bilangan ganjil 3. 3 itu bisa dibagi berapa sama berapa yang bisa dibagi habis? 1 dan 3 ya, bilangan itu sendiri. 1 itu pasti, 1 dan bilangan itu sendiri. 3 berarti kan 1 dan bilangan 3. 3 bisa dibagi 1 dan 3 bisa dibagi 3 gitu. Dan juga 5 ya bisa dibagi 1 juga bisa dibagi 5. Berarti intinya prima itu bilangan yang suatu bilangan, 2 bilangan yang bisa membagi bilangan itu sendiri. Berarti bilangan 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Faktorisasi prima adalah pembentukan suatu bilangan menjadi bentuk perkalian di mana faktornya itu merupakan bilangan prima. Contohnya ya, faktorisasi prima dari berapa? Dari 5 ya. 5 itu kan 2 pangkat 2 kali bukan 5. Berapa ya? 28 ya. 28 itu kan 2 kali 2 dikali 7. Kita mencari faktorisasi prima itu bilangan pangkat berapa, itu pokoknya semuanya itu prima. Misal yang 28 itu kan 2 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 4 dikali 7, 28. Gitu. Jadi faktorisasi prima itu semuanya prima. Terus yang bilangan itu ada berapa gitu pangkatnya. Terus jika sudah mendapatkan faktorisasi prima, bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya, pertama, carilah faktor-faktor prima yang sama. Setelah ditemukan faktor-faktor yang sama, ambil satu saja yang memiliki pangkat terbesar. Kalikan angka-angka yang kita ambil tadi dengan angka yang tidak memiliki pasangan faktor yang sama jika ada untuk mendapatkan KPK. Contoh ya, carilah KPK dari 24 dan 60. Pertama-tama kita mencari dulu faktor-faktor prima dari masing-masing bilangan dan tulislah dengan notasi indeks. Nah, 24 dan 60. Kita mencari dulu 24. 24 itu berapa kali berapa gitu. 24 kalau bilangan primanya 2 pangkat 3 dikali 3. Berarti
2 dikali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi 24 itu faktor-faktor primanya tuh 2 pangkat 3 dikali 3. Terus yang 60 kita mencari tahu dulu faktor yang terbesar, faktor primanya terbesar untuk 60 itu berapa? 5 kan? Berarti 5, terus sebelumnya 3, terus sisanya kan 5 kali 3 15. 60 dikurangi 15 itu kan berapa? 60 dikurangi 15 kan 45. Berarti kurang 45 ya. Berarti kan 15 dikali berapa itu hasilnya 45. Dikali 4 kan. Berarti 60 itu faktor primanya 2 pangkat 2. Karena 4 kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 gitu. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari kedua bilangan di atas adalah hasil perkalian setiap faktor prima yang memiliki pangkat terbesar. Jadi untuk contoh di atas KPK-nya adalah yang faktornya paling besar. Nah, 24 kan tadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, yang 60 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berarti KPK-nya keduanya itu ambil yang pangkatnya terbesar dulu. 2 pangkat 3 kan. 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 besar mana? Jadi kita ambil salah satu ya yang terbesar, jadi 2 pangkat 3. Terus yang 24 sama 60 faktor primanya ada 3 semua. Jadi kita ambil salah satu. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3. Terus yang tadi 60 kan ada faktor prima dikali 5. Jadi kita juga mencari memasukkan 5. Jadi KPK dari 24 dan 60 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. Terus 8 dikali 3, 24. 24 dikali 5, 120. Nah, saya rasa cukup penjelasan dari kakak tadi. Semoga adik bisa memahami penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Dek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.